Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisakti Ilham Susain dari Prodi Ilmu Keluargaan dengan NIM 2003 03502014 dari kelas IKORB 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tuas atau pengungkit. Seperti kita ketahui, pengertian tuas atau pengungkit. Tuas ialah suatu mekanisme penggerak pada sebuah benda berupa dua buah momen atau torque yang bekerjanya berlawanan terhadap porosnya. Yang kedua, pengungkit pada suatu alat mekanik yang dimaksud untuk menghasilkan gerak berputar pada sumbunya. Pengungkit ini terdiri atas sumbu putar, tangan gaya, yaitu antara sumbu putar dan titik pangkal gaya, dan tangan beban, yaitu jarak antara sumbu putar dan titik pangkal beban. Teknik-teknik dalam olahraga gulat banyak berdasarkan pada prinsip pengungkit. Apabila ada dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda atau batang dan bekerja berlawanan arah terhadap porosnya, maka pada benda tersebut bekerja sebuah tuas. Kategori tuas. Ada tiga jenis tuas dan ditandai oleh letaknya sumbu putar, beban, dan gaya. Ketiga jenis tuas tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tuas kelas 1. Pada tuas kelas 1 ini, sumbu putar terletak antara gaya dan beban, sehingga pada tuas kelas 1 ini besarnya gaya untuk melawan beban dapat terjadi. Segala kemungkinan tergantung dari besarnya LB dan LG. Yang kedua, tuas kelas 2. Pada tuas kelas 2 ini, beban terletak antara sumbu putar dan gaya, sehingga pada tuas kelas 2 ini, besarnya gaya untuk melawan beban selalu lebih kecil dari beban itu sendiri. LB selalu lebih kecil dari LG. Jadi pada tuas kelas 2 ini selalu efisien. Dan terakhir adalah tuas kelas 3. Pada tuas kelas 3, ini gaya terletak antara sumbu putar dan beban, sehingga pada tuas kelas 3 ini besarnya gaya untuk melawan beban selalu lebih besar dari bebannya. Jadi tugas kelas 3 ini selalu tidak efisien karena LB selalu lebih besar dari LG. Walaupun tidak efisien, tetapi ruang geraknya besar dan kecepatan geraknya juga besar. Tuas pengungkit. Kelas-kelas tuas tersebut cirinya ditentukan oleh posisi tengah. Kelas 1 poros ditandai dengan P yang di tengah, sedangkan kelas 2 beban ditandai dengan B, dan kelas 3 kekuatan tandai dengan K yang di tengah. Kesimpulannya, yang pertama, pada tuas kelas 1 besar G dapat terjadi segala kemungkinan tergantung dari besar 1B dan 1G. Yang kedua, pada tuas kelas 2 gaya untuk melawan beban selalu kecil dari beban itu sendiri. Yang ketiga, pada tuas kelas 3, gaya untuk melawan beban selalu lebih besar dari bebannya. Jadi tuas kelas 3 selalu tidak efisien. Meskipun tidak efisien, tetapi ruang geraknya besar dan kecepatan geraknya juga besar. Beban atau tekanan. Seperti kita ketahui, beban yaitu weight yang terdapat pada mekanisme tuas merupakan gaya selalu arahnya ke bawah. Sebenarnya kekuatan yang kita kerahkan tidak melawan beban, tetapi berupa tekanan atau resistance yang arahnya bisa segala arah. Keuntungan mechanical advantage. Kelas-kelas dari tuas ada kemungkinan G sama dengan B, G lebih besar dari B, dan G lebih kecil dari B. Kalau G sama dengan B, maka besar kekuatan yang kita kerahkan sama dengan besarnya beban atau tahanan yang kita lawan. Artinya di sini tak ada keuntungan mekanis yang kita peroleh dan tidak ada pula kerugian mekanis yang kita derita. Bila G lebih kecil dari B, kekuatan yang kita kerahkan lebih kecil dari beban. Jadi ada efisiensi gerak. Artinya beban yang besar dapat kita tanggulangi dengan upaya yang relatif kecil. Rasio kecepatan atau velocity ratio. Kalau pada tuas kelas 2 selalu terjadi efisien gerak,
pada tuas kelas 3 selalu diperoleh kecepatan gerak. Kalau efisiensinya dinyatakan dengan keuntungan mechanical advantage, maka kecepatan gerak dinyatakan dengan rasio kecepatan atau RK. RK sama dengan jarak yang ditempuh B atau jarak yang ditempuh G, atau RK sama dengan LB per LG. Jadi dapat disimpulkan bahwa bila KM keuntungan mekanis besar, itu berarti lebih baik, efisien untuk kekuatan. Sedangkan bila RK rasio kecepatan besar, itu berarti lebih baik untuk kecepatan. Tuas pada tubuh manusia. Seperti kita ketahui, pada tuas ada 3 unsur yang penting, yaitu yang pertama itu P. Apa itu P? P itu sama dengan poros atau AS, sentrum atau fulcrum. Yang kedua B sama dengan beban yang bekerja. Yang ketiga K, kekuatan yang melawan B. Jadi untuk mencari ketiga unsur tuas pada tubuh manusia, caranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu poros letaknya pada persendian atau pada tumpuan putaran gerak. Yang kedua letaknya pada titik di mana beban bekerja atau gaya gravitasi bekerja, atau pada tahanan yang melawan reaksi. Yang ketiga itu letak kekuatan, ialah pada inersi atau melekatnya otot yang berkontraksi melawan beban atau tahanan.